Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pada segmen kali ini kita akan menyimak rangkaian informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami, Anggita Tricahyani. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya, Anggita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pasca bencana banjir yang melanda Kabupaten Demak, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah meluncurkan program Petani Bangkit. Program ini telah berjalan 4 bulan dan bulan Agustus ini telah dilakukan proses panen padi unggulan dengan jenis protani yakni beras berprotein tinggi. Pasca bencana banjir yang melanda Kabupaten Demak pada bulan Februari hingga Maret 2024 kemarin, Muhammadiyah Jawa Tengah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM meluncurkan program Petani Bangkit pada April kemarin untuk membantu para petani yang terdampak banjir. Setelah program berjalan selama 4 bulan, MPM PWM Jateng bersama Jamaah Tani Muhammadiyah Jawa Tengah atau Jatam Jateng, Lembaga Resiliensi Bencana Muhammadiyah Disaster Management Center atau LRB MDMC Jateng, serta Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Jateng lakukan proses panen padi unggulan dengan jenis protani, yakni beras berprotein tinggi yang cocok untuk mengatasi stunting pada anak. Panen raya padi protani dilaksanakan di Desa Kenduran, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Desa ini mencatat sejarah penting terlaksananya panen raya padi protani di lahan seluas 10 hektar. Padi protani yang ditanam di Desa Kenduran dikenal karena keunggulannya dalam kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan varietas padi lainnya. Keunggulan ini menjadikan protani sebagai pilihan unggul untuk meningkatkan gizi masyarakat serta mendukung ketahanan pangan di daerah. Perwakilan MPM PWM Jateng menyampaikan bahwa ini adalah wujud nyata dari kerjasama untuk menciptakan solusi berkelanjutan bagi ketahanan pangan khususnya di Demak. Harapannya ini mulai Jatam untuk berkegiatan di daerah Kenduren khususnya dan Demak pada umumnya, sehingga nanti kegiatan-kegiatan Jamaah Tani Muhammadiyah itu menanam, kemudian panennya nanti kita beli, kemudian kita proses. Kebetulan kita sudah punya rice mill yang modern, kemudian nanti beras-berasnya kita distribusikan ke aum-aum di Jawa Tengah, begitu. Hasil meneliti untuk menemukan semua varietas padi yang cukup baik ya, dan kita uji coba di Demak ini, dan alhamdulillah ya hari ini itu sudah panen. Tadi padi beras yang kita makan itu contohnya, dan rasanya sangat enak ya, pulen. Itu maka kita perlu merayakan ini, maksudnya agar kegiatan itu berkeseluruhan. Yang hadir di sini dari pimpinan pusat, sekretaris umum, agar mereka tahu bahwa kita dalam terdampak itu juga harus merayakan ketahanan pangan. Menjadikan bangsa ini, negeri ini juga kuat. Dan ke depan mudah-mudahan ini berkelanjutan. Varietas tadi itu bisa diuji cobakan di banyak tempat. Masyarakat kita bisa panen, dan nanti insya Allah MPM yang akan membeli. MPM jadi seperti kayak bulog dengan bantuan dari Lazismu. Nanti kemudian MPM juga akan menjualnya, sehingga dengan demikian uang Lazismu itu juga bisa dikembalikan. Itu saya kira sebuah gagasan yang baik ya, dan kita tidak hanya bicara tapi terus mengimplementasikan. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menyampaikan bahwa Demak bisa menjadi pilot project untuk pengembangan padi protani ini, dan keberhasilan Jateng ini bisa direplikasi di wilayah lain di Indonesia. Dan apalagi ini juga inovasi yang punya keunggulan dengan beras yang memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada beras yang lainnya. Dan kemudian kalau pemerintah berusaha periode yang akan datang, Pak Prabowo ingin menurunkan angka stunting dengan membangun masyarakat yang kuat, masyarakat yang memiliki pangan yang bergizi. Ini adalah salah satu solusi yang mudah-mudahan
Demak bisa menjadi pilot project untuk pengembangan ini, dan mudah-mudahan keberhasilan Jawa Tengah ini bisa direplikasi di wilayah lain di Indonesia. Syabab memberitakan dari Demak, Jawa Tengah. Guru Muhammadiyah Kabupaten Purworejo diasah keterampilan jurnalistik digital dengan mengikuti Diklat Jurnalistik dan Sastra yang digelar oleh Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo. Hal ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi guru dan usaha untuk mendukung pengenalan program sekolah. Dalam rangka mengasah kemampuan kepenulisan dan literasi digital untuk guru SDMI, SMP, SMA, SMK, Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo atau Majelis Dikdasmen PNF Purworejo gelar Diklat Jurnalistik dan Sastra di Aula Komplek Perguruan Muhammadiyah Bayan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi guru dan usaha untuk mendukung pengenalan program sekolah. Diklat jurnalistik ini berkaitan dengan literasi digital yang sangat penting dan mendesak. Di era digitalisasi sekarang, semua guru harus dipacu untuk mampu dan mau menulis karena modal utama bagi profesi keguruan. Ketua Majelis Dikdasmen PNF PDM Purworejo Bunadi memberikan apresiasi kepada sekolah yang telah mendelegasikan guru-guru untuk mengikuti pelatihan ini. Dengan hal ini sekolah akan mencapai prestasi yang tinggi jika guru senantiasa dilatih dan diarahkan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan yang positif termasuk jurnalistik dan penulisan sastra ini. Saya harapkan tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi juga action nyatanya nanti akan saya lihat di berbagai jurnal, baik dalam maupun luar negeri, yang bisa diekspos di sana, di media yang ada di Kabupaten Purworejo dan juga di tingkat provinsi maupun nasional. Sehingga gema perguruan Muhammadiyah Jono, gema amal usaha di bidang pendidikan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo ini terdengar, tersiar, dan menjadi satu langkah maju untuk bersama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa. Kegiatan ini dihadiri Ketua PDM Purworejo beserta anggota Pleno PDA Purworejo, Majelis Dikdasmen PNF, Majelis Pustaka dan Informasi dan Digitalisasi LSBO, Ketua PCM Bayan, serta Ketua Perguruan Muhammadiyah Bayan. Ketua PDM Purworejo Pujiono menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi upaya dalam menggerakkan dakwah literasi digital dengan ikut serta dalam mempublikasikan aktivitas amal usaha Muhammadiyah, maka Muhammadiyah akan semakin dikenal masyarakat. Ini menjadi catatan penting agar teman-teman guru punya visi ke depan, punya daya kritis dan juga punya daya kreatif untuk apapun yang kemudian terjadi di sekolah ini bisa dipublis dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang menarik sehingga masyarakat mengetahui apa-apa yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah, termasuk di dalamnya adalah prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh sekolah Muhammadiyah bisa dipublikasikan sehingga masyarakat kenal kepada perguruan Muhammadiyah, kenal kepada sekolah Muhammadiyah. Maka ada istilah tak kenal tak sayang, maka begitu kenal maka insya Allah Muhammadiyah dakwanya akan diterima oleh lapisan masyarakat dan akhirnya amal usaha Muhammadiyah pun akan diterima oleh masyarakat. Harapan kita dakwah Muhammadiyah melalui amal pendidikan yang diawali dengan kegiatan pelatihan jurnalistik itu akan semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat yang ada seperti sekarang ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat pada teman-teman peserta untuk bisa mengikuti pelatihan jurnalistik. Mudah-mudahan hasilnya segera bisa ditularkan kepada anak didiknya dan kepada masyarakat digital kita. Ahmad memberitakan dari Purworejo, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang gelar silaturahim bersama pimpinan cabang dan pimpinan ranting Muhammadiyah Kabupaten Magelang yang diikuti kurang lebih 250 peserta. Kegiatan ini menjadi upaya untuk menggerakkan Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting. Keberadaan ranting dan cabang bagi Muhammadiyah sangat penting. Bagi Muhammadiyah ranting itu penting, cabang harus berkembang. Karena inti dari sumber pergerakan Muhammadiyah ada di ranting dan cabang sebagai ujung tombak. Selama ini pergerakan ranting dan cabang Muhammadiyah di Kabupaten Magelang masih belum optimal. Karena itu perlu langkah serius yang harus ditempuh oleh seluruh pengurus baik di tingkat cabang maupun ranting Muhammadiyah agar Muhammadiyah mampu memberi manfaat bagi umat dan lebih berkualitas.
Hal tersebut diungkapkan dalam acara silaturahmi membangun sinergi pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM dan pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang. Acaranya dilaksanakan di Aula Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Magelang ini dihadiri lebih kurang 250 peserta. Mereka berasal dari pengurus PCM dan PRM Kabupaten Magelang. Hadir memberi pencerahan dan penguatan Ketua Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau LPCR PMPP Muhammadiyah Jamaluddin Ahmad, Ketua PDM Kabupaten Magelang M. Nasiruddin. Harapan kami, cabang dan ranting ini adalah ujung tombak dari Perserikatan Muhammadiyah, maka ujung tombak itu harus tetap tegak. Maka dengan acara-acara yang semacam ini mudah-mudahan bisa memotivasi, memberikan semangat cabang dan ranting untuk bisa menggerakkan berdharma bakti kepada nusa dan bangsa, bahkan kepada agama. Insya Allah Muhammadiyah akan senantiasa konsisten kepada tujuan utamanya, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama. Dalam sambutannya, Ketua PDM Kabupaten Magelang M. Nasiruddin sangat mengapresiasi kegiatan yang perdana ini. Harapannya ke depan kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan secara periodik sebagai upaya untuk menggerakkan Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting. Kita berharap pusat gerakan Muhammadiyah memang di masjid mushola, di cabang dan ranting. Ketika semuanya bergerak, di atasnya daerah, wilayah, bahkan pusat hanya menjadi koordinat dan menjadi pengarah. Kita berharap energi positif yang dimiliki oleh LPCR, termasuk otomatis dari Ketua LPCR Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bisa mengalir terus sampai ke ranting-ranting dan menggerakkan. Ketua LPCR PP Muhammadiyah Jamaluddin Ahmad mengajak kepada seluruh pengurus cabang dan ranting untuk bersungguh-sungguh menggerakkan Muhammadiyah. Pusatnya Muhammadiyah sebagai harokah ada di cabang, ranting, dan masjid. Sebagai ujung tombak persyarikatan ranting dan cabang merupakan ruh Muhammadiyah. Di pusatnya Muhammadiyah sebagai organisasi memang di PP, ada birokrasi, ada administrasi. Tetapi pusatnya Muhammadiyah sebagai harokah bukan di PP, tetapi di cabang, ranting, dan masjid. Kalau cabang, ranting, dan masjidnya layu, gitu, mati apalagi, maka meskipun PP-nya, gedungnya megah, PWM-nya megah, PDM-nya megah, tapi kalau cabang, ranting mati, maka sesungguhnya Muhammadiyah sebagai gerakan sudah mati. Maka ranting, cabang, dan masjid harus hidup karena disitulah Muhammadiyah sesungguhnya. Cabang, ranting, dan masjid Muhammadiyah dan the real Muhammadiyah. Muhammadiyah sesungguhnya yang di ranting, cabang, dan masjid. Kemudian ranting Muhammadiyah, cabang, dan masjid adalah ujung tombak perserikatan. Ruhnya ranting Muhammadiyah, Bapak kita perhatikan, ruhnya ranting Muhammadiyah adalah pengajian. Maka dalam ADARP minimal pengajiannya 2 minggu. Nurul Abadi, Awanda Mutiasari memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam kunjungan ke proyek pabrik gula milik PT Wadah Karya Rembang. Kehadiran Muhammadiyah di pabrik gula ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara pengusaha gula dan petani tebu. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah Haidar Nasir melakukan kunjungan ke proyek pabrik gula milik PT Wadah Karya Rembang di Kecamatan Sulan, Kabupaten Rembang, didampingi oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah untuk mendorong reformasi tata kelola sumber daya alam yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya dalam sektor pertanian tebu. Serangkaian acara kunjungan diantaranya presentasi pabrik gula Rembang kepada tim PP Muhammadiyah, penandatanganan MOU penelitian dan pengembangan varietas tebu untuk konversi lahan terbengkalai dan eks lahan tambang antara perguruan tinggi Muhammadiyah
dan PT Wadah Karya Rembang, dan dialog petani tebu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Dalam dialog berlangsung, para petani tebu menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, termasuk kesulitan ekonomi dan ketidakadilan dalam pengelolaan lahan dan harga tebu. Ketua PWM Jateng Tafsir menyampaikan bahwa kehadiran Muhammadiyah di pabrik gula juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara pengusaha gula dan petani tebu, serta merupakan langkah penting untuk mendengarkan curahan hati para petani tebu yang selama ini merasa terpinggirkan. Maka Muhammadiyah harus hadir di tengah masyarakat yang butuh pertolongan. PKO, penolong secara umum. Para petani menjerit dan Muhammadiyah harus hadir untuk mendengarkan jeritan para petani. Hari ini saya melayani provider untuk bagaimana Muhammadiyah hadir di tengah penderitaan kaum petani, khususnya petani tebu. Mudah-mudahan setelah ini ada perjuangan yang lebih memperhatikan para petani tebu sehingga mereka menjadi hidup lebih sejahtera. Kehadiran Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir tidak hanya menunjukkan perhatian Muhammadiyah terhadap kesejahteraan petani tebu, namun juga memperkuat dukungan terhadap industri gula nasional yang tengah menghadapi tantangan besar. Kami Muhammadiyah dan para pengusaha termasuk Pak Kamajaya agar bahwa mengangkat martabat dan kesejahteraan petani itu hanya bisa dilakukan oleh bersama. Yang kedua, pertanian di berbagai bidang itu kalau kita ingin swasembada dan ada kedaulatan pangan, jika memang pemerintah itu ada political will yang kuat, ya dari aspek hulu sampai hilir, termasuk bagaimana ya beralih dari impor ke pemberdayaan potensi domestik kita yang akhirnya nanti bisa ekspor kan gitu. Kenapa tidak bisa? Bisa itu ya. Nah, tinggal political will-nya harus kuat. Selain kunjungan ke pabrik gula, Ketua dan Sekretaris PWM Jateng serta Ketua Umum PP Muhammadiyah lakukan kunjungan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pamotan. Kunjungan ke RSPKU Muhammadiyah Pamotan bertujuan untuk meninjau perkembangan pembangunan rumah sakit yang tengah berlangsung. Tafsir mengapresiasi Muhammadiyah Rembang dan ia berharap pembangunan akan semakin memperkuat eksistensi Muhammadiyah di wilayah dengan tradisi keagamaan yang kuat ini. Devi Maharja memberitakan dari Rembang, Jawa Tengah.